Malam ini Bapak Ibu Saudara, teman-teman di pemuritan kita berbincang ya. Saya lebih cenderung untuk berkata dengan kata berbincang. Judulnya Andaikan Kau Datang Kembali. Nah, pada saat saya sedang merenung ya, kalau Tuhan datang kembali, terus dikatakan adakah iman dia temukan di bumi ini gitu. Dan saya tergoda untuk meneliti lagi dan saya katakan sore ini, malam ini kita akan bahasan yang sangat ringan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, andaikan kau datang kembali ini bicara mengenai, ini sebenarnya introduksi dari Wahyu pasal-pasal yang terakhir 20, 21, 22 dan ini introduksinya. Jadi kita lihat ya kebenarannya, ada banyak kebenaran yang mencengangkan saya. Ya, kalau ini bicara tentang surga sebenarnya ya. Saya bicara tentang 20, 21, 22, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa masih serem kitab Wahyu itu, masih serem. Padahal sebenarnya nggak serem-serem amat kalau kita ngerti kebenaran firman Tuhan. Nah, coba lihat ya. Kita ngelihat ya kebenaran firman Tuhannya ya Bapak Ibu Saudara sebentar. Selanjutnya Tuhan Allah Yahweh Elohim membuat taman di Eden ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ya pasal sebelumnya Tuhan itu menciptakan langit dan bumi ya. Coba perhatikan sungguh-sungguh. Ya, nah kalau yang sudah baca Alkitab pasti tahu Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dengan begitu indahnya. Nah selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Jadi setelah penciptaan langit dan bumi yang begitu spektakuler, terus dikatakan apa? Selanjutnya Yahweh Elohim membuat taman di Eden. Coba mari berpikir kritis. Sudah nemu nggak, Kristen? Ya. Jadi setelah penciptaan yang luar biasa, Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Kita mundur rakyatnya. Lalu Yahweh Elohim menumbuhkan berbagai pohon. Ini untuk makanannya Adam dan Hawa, untuk sarana hidupnya Adam dan Hawa. Ya, terus kita melihat ayat yang ke-10, loncat saja supaya kita nanti mungkin pertanyaannya mungkin lebih banyak menarik ya. Lalu dikatakan ada suatu sungai mengalir. Tentu kalau ada pohon-pohonan, kita dilihat di situ ada sungai yang mengalir enggak untuk menghidupi taman itu. Jadi syarat kehidupan kan ada makanan, ada air. Jadi penuh, dan dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya. Nah, ini naturnya manusia, Bapak Ibu. Kerja untuk mengusahakan, kata abad, kata aboda, kata ibadah muncul di sini. Ya, dikatakan Tuhan Allah Yahweh Elohim menempatkan Adam dan Hawa di situ untuk mengusahakan taman itu, untuk bekerja di taman itu sebagai apa? Sebagai bentuk ibadahnya kepada Tuhan. Jadi ibadah kepada Tuhan itu, kalau di sesi saya, sesi ke Anda sudah jelas bahwa kita itu, ibadah itu bukan liturgi. Apa yang kita kerjakan setiap hari, kita kerjakan buat Tuhan, itulah ibadah kita. Kita lagi ngomongin surga, Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Padahal ketika Hawa makan itu, tidak serta-merta langsung mati. Ya, karena dia dikatakan, wah kalau makan itu telanjang. Nah ini kan ada dua, telanjang setelah itu mati, atau mati setelah itu telanjang. Ini kan gitu kan. Ya, jadi makanya buah ini bukan buah literal, tapi buah figuratif. Jadi kalau memahami kebenaran firman Tuhan, itu kita pahami dengan baik dan benar. Ya, dia bilang, Kak, kok bahas surga, bahasnya dari kejadian. Uniknya di sini. Nah, kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, pasti tidak ada kematian. Ya, jadi sekali lagi kematian itu keterpisahan dengan Tuhan. Kalau kita lihat mati secara fisik, matinya Adam dan Hawa itu ratusan tahun. Ratusan tahun kalau menurut kitab Kejadian. Ya kalau tidak ada dosa, tidak ada kematian. Makanya dikatakan kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa,
Umurnya Adam sama Hawa berapa? Tidak terbatas. Abadi. Ya. Jadi Tuhan sebenarnya tidak punya plan B sama sekali untuk menciptakan yang namanya surga atau neraka. Karena kalau tidak ada dosa, pasti tidak ada kematian, pasti tidak ada surga. Karena tidak ada kematian, tidak ada surga, tidak ada neraka. Kalau saya mau perpanjang, tidak ada dosa, tidak ada kematian, tidak ada pengadilan, tidak ada surga, dan tidak ada neraka. Ya, kita tarik lagi di atas tidak ada dosa. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Ya, keterpisahan dengan Allah. Makanya kalau kita memahami kematian Tuhan Yesus, ya, dikatakan apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, gitu loh ya. Itu dikatakan apa? Allah memalingkan mukanya. Kenapa? Keterpisahan itu. Kalau ini saya baca dari berbagai, kemarin saya baca ini dari berbagai terjemahan, itu amazed loh. Ya, itu mengagumkan loh. Dikatakan sebab dosa ialah maut, ya. Dikatakan gini ya, ada terjemahan yang luar biasa ya. Kalau kamu sudah melakukan dosa, maka kamu akan ngambil di belakangnya itu kematian kekal. Itu salah satu dari terjemahan dari Roma 6:23. Saya baca dan menarik sekali ya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau tidak ada dosa, tidak ada kematian. Kalau tidak ada kematian, ya ini namanya dominos effect ya. Kalau tidak ada kematian, tidak ada pengadilan. Kalau tidak ada pengadilan, tentu tidak ada surga, tidak ada neraka. Sayangnya di awal, justru ketika belum ada manusia lain, Adam dan Hawa jatuh. Itu loh saudara. Nah, kita teruskan ya. Ini supaya kita bisa chat-chatnya dengan enak nanti ya. Nah, di dalam perjanjian lama, ya dalam perjanjian lama, kita ngelihat gitu loh, tidak ada konsep sama sekali mengenai di mana sih orang setelah mati itu dikumpulkan. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab dengan jujur, Bapak Ibu akan temukan kebenaran ini, ya. Dikatakan apa? Saya akan bacakan beberapa tokoh ya, ya. Dari Kejadian 47 ayat 30. Nah, ini mau nanyain Kristin, kira-kira ini siapa yang ngomong? Karena aku mau, ya ini tebakan-tebakan sekolah minggu, mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Nah, saya yang garis bawahi itu yang muncul bolak-balik, di mana mereka dikumpulkan, roh orang mati itu di mana dikumpulkannya. Sebab perjanjian lama tidak pernah dikatakan secara spesifik mereka dikumpulkan di mana. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Ya, jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Siapa? Yakub, Kak. Nah, Yakub. Ya, makanya itu ini tulang-tulang Yakub dibawa keluar pada saat dia mati. Ya, kalau 2 Samuel 7 ayat 12, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan turunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ini bicara juga mendapat perhentian. Jadi kayak ada kesepakatan bersama antara para penulis kitab suci yang dikaruniai, yang dituntun oleh Roh Kudus tentang apa? Tentang kehidupan di balik kematian di perjanjian lama. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu Saudara bahwa kematian setelah kematian, orang-orang mati karena upah dosa adalah maut, keterpisahan dengan Allah, maka Allah maut itu di bawah kekuasaan siapa? Ya, ada di bawah kekuasaan siapa? Ya, mulai dari Adam sampai sebelum Yesus mati di atas kayu salib, itu ada di bawah kekuasaan siapa? Ada beberapa orang yang tidak bisa, alam maut itu dipegang oleh Tuhan. Karena itulah adidayanya Tuhan. Nah, 1 Raja-Raja 2 ayat 10. Kemudian Daud loh saudara, pemazmur kesukaan Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, ternyata dapat nasib yang sama. Kemudian Daud ya mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Jadi kalau Bapak Ibu ke Israel, kuburan Daud itu ada, dan itu salah satu yang sering kali orang berziarah ke sana. Ya, orang-orang Yahudi
punya kewajiban untuk mendatangi kuburan Daud untuk berdoa di sana. Ya, jadi ketika lihat, coba ada kesamaan. Ya, ada kesamaan. Sebelum Yesus mati, mereka itu dikatakan ya halus sekali. Alkitab itu halus sekali mengatakan apa? Mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang. Perhatikan berikutnya ya saudara ya. Kita lihat Salomo yang paling kaya, yang paling hebat, mungkin kuburannya yang paling bagus di antara semua tokoh-tokoh. Salomo pun mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan Salomo dikuburkan di kota Daud ayahnya, maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, jangankan orang-orang baik-baik yang saya sebut tadi. Orang jahat, Ahab, mendapat perhentian bersama-sama dengan moyangnya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, oh ini ternyata orang baik, orang tidak baik, orang jahat, penyembah berhala, pemuja Yahweh, mendapat perhentian. Dan mereka bersama-sama dengan nenek moyangnya. Artinya mereka masuk ke alam maut, ya, masuk ke alam maut, masuk ke Sheol, ya, bukan Korea, Sheol, ya. Jadi, ya, semua orang mati besar atau kecil, kaya atau miskin, orang kudus maupun pendosa, kesemuanya masuk ke alam maut di bawah kekuasaannya setan. Loh iya, makanya tanya, waktu setan juga jatuh, dia tidak langsung dihukum. Gitu loh, tidak langsung dihukum. Nah, inilah kekuasaannya luar biasa. Bahkan kalau kita lihat Ayub, dia masih bisa naik, turun, naik. Si kunyuk kurang ajar itu, saudara. Sudah bolak-balik naik, petantang-petenteng. Kenapa? Karena dari zaman ke zaman tidak ada yang berhasil mengalahkan dia atau membuktikan dia bersalah. Saudaraku yang terkasih. Nah, ini loh saya periksa ada kata-kata Gan Eden. Orang apa saudara bingung? Gan Eden iki opo tuh? Gan Eden. Gan Eden itu ya ketika saya baca literatur mengenai ya alam mautnya orang Yahudi, mereka itu orang-orang Yahudi walaupun dikatakan mereka dikumpulkan bersama dengan nenek moyangnya, tetapi mereka itu ada frasa yang mengatakan bahwa mereka pergi ke Gan Eden. Taman Eden. Rupanya mereka masih megangi, mereka masih historis romantis dengan yang namanya Gan Eden. Jadi kalau mereka mati, mereka itu katakan apa? Ya, mereka akan dikumpulkan. Orang Yahudi percaya kebangkitan orang mati, saudara. Ya, Daniel itu mencatat mengenai kebangkitan orang mati. Ya, di kitab Daniel ya, ada yang dibangkitkan untuk mendapat kemuliaan, ada yang dibangkitkan untuk mengalami kematian. Ingat ya, ini introduksi untuk kitab Wahyunya yang terakhir ya. 20, 21, 22. Gan Eden. Jadi ketika saya periksa, oh ternyata orang-orang yang mati, ya orang-orang yang mati, versinya orang-orang Yahudi, mereka dikumpulkan di taman nikmat. Taman yang penuh kenikmatan. Bahkan ketika saya baca, salah satunya saya senyum sendiri adalah mereka di sana berjemur di bawah sinar kemuliaan Tuhan. Ya karena kita bukan Yudaisme, ya kita tidak berhak untuk membicarakan agamanya mereka. Ya wis lah, ya gitu ya. Kita ngelihat nanti ini kelanjutannya bagaimana. Jadi kenapa di Kristen nggak ada Gan Eden? Kalau orang Kristen yang mati itu seperti dalam keadaan tidak sadar. Kalau kita tidur kan tidak sadar, maksud saya deep sleep. Nah, orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu kan digambarkan sebagai seseorang yang mengalami tidur. Nah, waktu Yesus mati di atas kayu salib, ya, makanya waktu kedatangan Yesus Filipi 2 ayat 5 sampai 11, ya, sebenarnya ada kegentaran. Makanya waktu Yesus lahir yang sebab bulan depan kita akan rayakan dalam bentuk hari Natal, itu ada kegentaran sehingga kelahirannya pun dibuat sedemikian rupa sehingga apa? Berusaha dibatalkan, bahkan anak itu pun berusaha dimatikan. Ya, sudah berapa kali plotnya ya? Plotnya untuk apa? Menjatuhkan Yesus. Karena makin mendekati salib, iblis tahu bahwa waktunya dia untuk dinyatakan bersalah itu makin dekat.
Dikatakan, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Waktu Yesus mati, ya, dia turun ke alam maut. Ya, makanya ini bukan literal ngerebut kunci. Ngerebut kunci itu bukan literal. Ya, masa Yesus rebutan kunci gitu loh ya. Rebutan kunci sama setan. Enggak. Artinya kekuasaan, tadi saya katakan bahwa alam maut itu yang orang besar, orang tua, anak kecil, ya, orang kudus dan pendosa, semuanya ada di bawah kekuasaannya setan. Nah, kunci itu lambang kekuasaan alam maut. Makanya Rasul Paulus tidak berani katakan, "Hai maut, di mana sengatmu?" Itu hebat. Ya. Terus kemudian 1 Petrus 4 ayat 6, saya ingat Kak Ana juga pernah bahas, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang mati. Diberitakan maksudnya dideklarasikan bahwa Yesus itu menang, bukan diinjili one by one, bukan. Ya, dideklarasikan aku telah menang. Nah, itulah sebabnya Yesus ya pada saat disalib, ketika diolok-olok oleh orang sebelahnya, Yesus menjawab dengan sangat amat sangat baik. Amat sangat baik Yesus. Dikatakan hari ini kau akan bersama-sama aku dengan hari ini bersama-sama aku dalam Pardes, dalam Firdaus. Ingat, Firdaus bukan Gal Eden tadi. Sampai di sini ya. Maka Injil diberitakan juga kepada semua orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Pelan-pelan, pelan-pelan, supaya saudara dapat kebenarannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat kekristenan hari-hari ini, kok banyak sensasinya ya? Sensasi saja. Orang ribut, saya tidak meributkan siapa yang kasih kesaksian. Sama sekali, enggak akan ngeributi siapa yang kasih kesaksian, siapa yang kasih kesaksian. Tapi kebanyakan kesaksiannya itu menakutkan. Contohnya adalah lebih banyak orang, ya, kenapa sih orang melihat lebih cenderung untuk menyaksikan neraka, lebih banyak menyaksikan penglihatan tentang neraka. Nanti saudara boleh tanya, kalau gitu sekarang ini nerakanya belum ada, ya surganya belum jadi. Nah, kalau orang-orang melihat kesaksian itu, melihat kemana? Nanti saudara lihat kata-kata yang menarik ketika salah satu rasul diangkat melihat kemuliaan. Itu indah sekali. Nah, jadi pada saat Yesus mati, kunci alam maut, orang-orang yang dibawa kekuasaan iblis itu, dibawa kekuasaan setan itu, mengalir, saudara. Maksudnya gini, dilokasikan, ya, yang dilokasikan masuk ke mana Hades nyaman itu, ya, Hades nyaman itu tempat tiruannya seperti surga. Sementara Hades yang tidak nyaman itu adalah tiruannya neraka. Nah, sejak Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib, maka orang yang percaya mendapatkan tempat perhentian di Firdaus atau di Pardes, yaitu Hades yang nyaman, yang sama dengan orang Yahudi tahu banget ya, tokohnya pendiri agama Yahudi adalah Abraham. Jadi duduk di pangkuan Abraham itu satu kehormatan. Perhatikan, bukan berarti Abrahamnya besar sekali. Ada aliran pemercayaan Nefilim, mereka mengaku bahwa Abraham itu Nefilim, ya, separuh manusia planet, separuh turunan malaikat dengan manusia, ya, anak-anak Allah kawin sama, ya itu saudara tahu tuh di kitab Kejadian, ya. Nah, anak-anak Allah kawin sama anak-anak manusia, bukan maksudnya duduk di pangkuan Abraham, artinya mendapat tempat yang paling terhormat. Jadi kalau misalnya berkata begini, misal nih, ya Dr. Luki suaminya Christine dipercaya nanti di kabinet tahun 2024 oleh presiden yang namanya X, kan belum tahu toh, terus kemudian diangkat menjadi Menteri Kesehatan. Nah, nanti yang namanya koran-koran akan nulis, ya Dr. Luki Chandra, tangan kanan presiden. Loh, apakah ya kalau Dr. Luki tidak ada, apa tangan kanannya presiden nggak punya tangan kanan? Bukan itu maksudnya. Ya, makanya buka di Lukas 16 ayat 19 ayat 31.
Hades ini tidaklah sama dengan neraka permanen. Kenapa? Coba perhatikan kuncinya. Kalau bumi ini belum lenyap, berarti neraka itu belum jadi. Belum ada, lebih tepatnya. Jadi kalau orang diajak melihat ke sana, nah tanya nih sekarang sama Christine baru nanya. Christine pernah dengar enggak, ya, Bapak Ibu Saudara pernah dengar enggak kesaksian atau baca mengenai perjalanan ke neraka atau kesaksian melihat neraka atau lihat film atau baca komik siksa kubur. Nah, Ada Kak, baca komik siksa kubur sama ya ada yang kesaksian-kesaksian yang mirip. Kayaknya ini seperguruan kayaknya Kak. sudah seperti itu. Nah, saya ini tanya, apakah Kristen pernah melihat di Alkitab? Pernah melihat di Alkitab membaca mengenai hal-hal tersebut, mengenai versi neraka yang dikatakan oleh para penyampai kesaksian-kesaksian tersebut. Enggak pernah Kak, enggak ada kayaknya. Saya mau tanya, ayo Bapak Ibu Saudara, siapa yang pernah mendapat penglihatan mengenai neraka atau surga? Ayo. Ini kan banyak orang ketika ini mau ngomongin surga, mau ngomongin neraka gitu, tapi versi kebenaran firman Tuhan. Kadang-kala yang benar itu yang ditolak. Dan atau surga yang dilebih-lebihkan. Orang Kristen ini kalau nggak dikurangi setengah mati, ya dilebih-lebihkan. Ya, makanya contoh yang tidak ada adalah kalau ini sudah dengarlah, kalau Kristen sudah dengar dari kecil di surga nanti pakai baju putih, pakai mahkota emas keliling-keliling di satu tiang, di satu tuh muter, Mengelilingi tata Allah Kak. mengelilingi tata Allah gitu loh. Nggak tahu dulu Miss Alice juga waktu masih nari apa punya kerinduan main tamborin 24 jam sampai kekal gitu. Ledeh Miss. Ledeh, ajur mina gitu ya. Gitu. Nah, yang tukang roti seperti Putri ini kan kasihan di sana. Nggak bisa main tamborin, nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik ya. Makanya ayolah jadi orang Kristen itu orang Kristen yang baca Alkitab. Nah, kita buka ya kebenarannya. Selanjutnya, saya ini ayatnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Jadi kita mesti ngelihat ya, rohnya manusia. Jadi sperma waktu sama ovum ketemu ya di ada zigot, di situ tuh Bapa segala roh memberi istilahnya kenapa? Bapa segala roh. Jadi tidak ada yang roh itu misalnya, saya katakan gini, yang tidak berasal dari dia. Jadi makanya orang Kristen katakan, gugurin kandungan. Oh enggak kok, masih segumpal daging. Enggak bisa. Di kekristenan itu, ya, di kekristenan ini ada Monica nih, dokter nih, bisa juga jawab nih, ya. Ketika sperma ketemu sama ovum, ya itu Tuhan sudah beri roh. Ya, makanya karena Bapa itu kekal, roh Bapa itu kekal, maka manusia juga bersifat abadi. Ya, jadi kalau berkata gini, nggak ada yang abadi, itu cinta kita. Itu cintamu yang sudah berlalu. Ya, tapi roh manusia itu kekal, manusia itu abadi. Ngomong amin. Masalahnya abadinya di mana dulu? Abadi di neraka atau abadi di surga? Jadi mesti diperhatikan. Ya, ini saya katakan roh manusia ini loh yang dikoreksi sama Tuhan. Roh Kudus itu menggunakan saluran hati nurani manusia untuk berbicara kepada manusia itu sendiri. Ya, tentu hal ini loh yang akan masuk ke surga itu ini loh gitu loh. Ya, tentu hal ini terjadi dalam kehidupan orang-orang yang hati nuraninya diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Coba ini kata-kata itu indah. Saya sendiri jatuh cinta kata-kata ini. Roh Kudus menggunakan saluran hati nurani manusia untuk berbicara kepada manusia itu sendiri. Roh Kudus berinteraksi dengan manusia melalui hati nurani dan jiwanya. Jadi kalau orang-orang ini mati dalam Tuhan, Tuhan beri ini ya hati nuraninya, jiwanya itu keikut ya,
Makanya begitu dia dapat tubuh kemuliaan, ini nempel ke tubuh kemuliaannya. Itulah abadinya. Makanya tanya sekarang, Pak Michael Sony, apakah nanti kenangan mengenai kehidupan di bumi itu akan ikut di surga atau ikut di neraka? Iya. Iya. Jadi makanya saudara, tahu dari mana? Dari orang kaya yang masuk ke dalam api yang besar. Dia keinget semua loh saudara. Keinget semua. Nah justru itu membenarkan ratap tangis dan kertak gigi. Kalau semuanya di-erase, kalau semuanya dihilangkan, saudara, tidak ada penyesalan apa kalau tidak ada yang diingat? Coba mari kita berpikir. Kalau misalnya mati dan semua kenangan dan konangan itu teriris semuanya, kehapus semuanya, kedal semuanya. Alkitab ngomong di neraka itu ada ratap tangis dan kertak gigi. Artinya apa, Michael Sony? Artinya apa? Artinya begini, Bapak Ibu Saudara. Ratap tangis itu dan kertak gigi penyesalan yang tidak kunjung usai. Tentu orang kalau meratap, itu pasti di pikirannya, di batinnya, di nuraninya, itu diputar. Diputar apa? Diputar keputusan-keputusan kita yang salah. Menunda pertobatan, memperlakukan orang yang tidak baik, dan itu diputar di pikiran. Makanya kekristenan yang benar misalnya soal apa? Karena Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, makanya kalau kita ngampuni, itu sampai kita ingat peristiwanya. Dengerin ya, ini baik sekali. Ingat peristiwanya, tetapi tanpa rasa sakit lagi. Jadi kemungkinan nanti di surga kita bisa ingat. Ya, kita ingat, wah kita pernah disakiti. Tetapi sudah tidak ada rasa sakit. Nah, kebiasaan sampai di sini ya, waduh ini kan luar biasa ini. Kalau sampai seperti itu, iya. Makanya itu perlu tingkat kedewasaan tertentu. Surga itu sebuah tempat yang orang yang mau masuk ke sana ke screening. Saya ngurusi salah satu produk, salah satu UKM dari 50 UKM yang diizinkan untuk menggelar pameran G20 tanggal 14-15 November di Bali, tempatnya Miss Alice. Itu pun screeningnya luar biasa. Name tag yang ada itu harus diambil pribadi di Polda dengan screening. Itu G20, saudara. Saya dapat satu produk yang 2 booth ya, rata-rata dapat 1 booth, saya dapat kemurahan, dapat 2 booth, itu akan dilewati oleh Joe Biden, Putin, tentu presiden yang kita sayang Pak Jokowi. Itu aja screeningnya luar biasa. Lah ini surga, saudara. Makanya orang itu harus nesyamanya mesti benar, hati nuraninya mesti benar. Nah ini pasti ini beberapa orang-orang yang sudah terlanjur salah menikah, ya kenapa dulu itu atas nama cinta. Makanya kalau sudah ngerti gitu atas nama cinta itu, ya ternyata cinta itu harusnya di bawah berapa, saya baca buku itu ya. Ternyata cinta itu hanya boleh 20-30%. Ini kenapa ya pada senyum-senyum ini orang-orang 20-30% dan selanjutnya akal sehat ya. Iya, jadi cinta nggak usah 100% lah. 20-30% ya daripada menuai air mata. Anak senja kan pasti tahu kan, saya bercandanya anak senja pasti tahu. Anak senja pasti tahu ngomong apa. Kau janji sehidup semati dengan aku. Ya. Kau belum mati, kau sudah tidak setia. Nah, itu anak senja. Untungnya kita bukan anak senja. Lanjut ya. Nah, inilah yang akan membuat kita, tadi sudah saya bahas sedikit ya, kata nesyama ternyata juga bisa berarti divine inspiration. Dan orang-orang yang masuk ke surga itu, ya bentukannya, Bapak Rohani saya ngomong apa? Sekolah kehidupannya, itu seumur hidup sampai 70 tahun. Jadi pada saat kita terima Yesus, dengan mulut mengaku, hati percaya artinya memberikan segenap hidup kepada Tuhan sampai tidak ada yang tersisa.
Itu prosesnya seumur hidup. Yang diberesin apanya? Manusia batinianya, nesyamanya. Makin dia bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan akan bisa memakai hati nurani manusia itu untuk berbicara ke manusia itu sendiri. Itulah pelita hidup. Haleluya. Nah ini loh untuk menjelaskan ini. Jadi surga itu, ya saya katakan G20 aja screeningnya kayak gitu. Ya, teman saya menceritakan terbang ke Bali begitu mau mendarat, ternyata kepala negara mau pulang, sudah mau jejak, sudah tinggal di bawah 100 meter, ada kepala negara mau take off, dia mesti naik lagi berhenti di Surabaya, balik lagi ke Surabaya, pesawat jam 11 pagi, balik lagi ke Denpasar, begitu mau mendarat, kepala negara yang lain akhirnya sampai di Denpasar setengah 12 malam. Nah, ini untuk menjelaskan. Yang masuk surga itu susah. Pencuri datang, ini bicara mengenai hati nurani. Hanya untuk mencuri, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan pembinasan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang diberesin nesyamanya, zoinya, supaya mereka mempunyai dalam kelimpahan, supaya zoinya, supaya nesyamanya itu bernilai tinggi. Nah ini loh, andaikan Tuhan datang kembali, dia lihat masih adakah iman di bumi ini. Yang dicari itu bukan masih adakah iman. Kalau iman yang dimaksud adalah adakah orang Kristen? Oh banyak. Coba saudara melihat berlomba-lomba mendirikan gereja besar-besar gitu. Kalau kita benar-benar di Tuhan sampai Tuhan tuh mengenal kita dan eksa. Itu anakku. Kualitasnya luar biasa. Bukankah kita begitu toh? Anak-anak kita, ya ini yang punya anak kecil-kecil kan tahu toh. Ya, kalau anak-anak kita tampil, walaupun tariannya berantakan, betul nggak? Walaupun nyanyiannya berantakan, walaupun deklamasinya luar biasa hancur, tapi kita yang ada di depan bawa kamera. Dikatakan, that's my son. Itu anakku. Walaupun kesalahannya yang lain, nari ke kanan, dia ke kiri sendiri. Yang lain kepala di atas, dia kepala di bawah sendiri. Dan dia tetap. Tapi pada satu titik tertentu, dia ngalami. Kita ngalami pertumbuhan, kita nggak excuse. Kalau kita anak kita umur 18 tahun dan nggak lulus SMA, kita akan tanya, kamu nggak lulus SMA kenapa? Ya suka gue, nggak bisa. Makanya surga itu tempat pilihan. Ada orang tanya, Pak Michael Sony, kalau di surga nanti punya kesempatan untuk berbuat salah lagi? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Di Eden, saudara, di Eden itu ada setan, makanya manusia jatuh. Betul. Nanti di surga sudah tidak ada lagi si kunyuk itu. Tapi ada didikan. Ngomong amin ya. Jadi makanya orang itu ke surga itu persiapannya lama. Jangan ngomong mau deket mati gitu. Wah, misalnya tukang roti ya. Tukang roti. Ini bukan putri loh ya. Tukang roti yang bawa keliling jalan-jalan gitu. Ketabrak jeder gitu mau mati gitu ditanyain sama orang-orang. Pak nyebut gitu. Enggak gitu Kristen. Ya. Kalau ditanya nyebut dia ngomong sari roti gitu kan. Enggak. Tetapi kalau kita yang ada mau nyebut kayak apa, mau dibaptis kayak apa, orang yang di sebelahnya Yesus itu tidak serta-merta jadi baik. Orang itu tidak mendadak jadi baik, tidak mendadak jadi jahat. Orang di sebelah Yesus itu pejuang kemerdekaan. Dari kata-katanya, ingat akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Orang ini Jesus followers. Dia kenal ajaran Yesus. Dia ngaku Yesus itu raja. Makanya yang mendebatkan ingat akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Lah,
Pada saat itu terjadi, tidak ada satupun murid laki-laki ada tinggal di situ. Murid perempuan di bawah. Yesus itu nemu murid baru sebenarnya. Quote unquote ya, quote unquote. Jangan dipermasalahkan. Quote unquote nemu murid baru. Ya, melegakan. Kenapa? 12 murid hilang. Satu mati bunuh diri. Satu di tengah-tengah disalib. Nemu. Oh, Yesus ngomong. Oh, luar biasa. Yesus kan 2 kali ngomong itu. Ya, ada iman yang besar ya. Wah, ini ada iman nih, imannya salah satu panglima. Wah, iman yang besar ya. Ada satu orang, imannya besar ya. Saya yakin loh, Yesus di tengah-tengah kesakitannya. Yesus amazed dengan orang yang di sebelahnya. Wah, ingat akan aku ketika engkau datang sebagai raja ya. Orang itu nggak mendadak jadi baik, nggak mendadak jadi jahat. Jadi kalau ada engkong, ada yang ngomong, Pak, tolong Pak, baptis engkong saya. Umur berapa? 82 tahun. Sekarang dirawat di mana? Di rumah sakit. Sekarang Pak, supaya masuk surga. Wah, enggak bisa. Kan perlu perlu di baptisan itu apa? Pak, enggak nututi, baptis saja. Akhirnya mereka nyewa hotel mewah, penthouse, 15 juta semalam. Oh, bak mandinya, bathtubnya diisi. Si engkong dilepasi semua nih, yang dokter pasti menjerit nih, dilepasi semua yang namanya life supportnya, selang-selangnya, infusnya sudah dilepas semua dan dibaptis. 30 menit setelah dibaptis, engkau berangkat menghadap Tuhan. Ini kan pembunuhan. Makanya kalau ada ibu-ibu ngomong, Pak tolong doakan supaya mantu saya mau jadi Kristen, mau ikut Kristen. Pedih. Makanya kalau ada orang ngomong baptis dulu, baptis yang penting baptis. Soal nanti pelajaran terakhir, pelajaran itu ngejar anggota gereja. Ngejar pertumbuhan anggota gereja. Mikir, mbok ya sadar saudara sudah disesatkan. Baptis itu artinya kebersediaan engkau untuk mengikuti Yesus. Pikul salib, sangkal diri. Ya, tapi yang sudah terlanjur ya sudah. Baptis itu bukan syarat kawin. Kalau di sini yang punya masalah rumah tangga gara-gara suaminya dibaptis tapi kelakuannya kayak setan, tahu gitu dulu baptisnya 5 menit. Nah, makanya orang menggambarkan surga sebagai emas, emas, emas. Aduh, saudara, lelah saya. Kalau saya nanti di surga, ya hal pertama yang saya lakukan adalah peluk Yesus. Itu 1 bulan pertama mungkin di surga ya. Kita main selfie-selfiean terus sama Yesus. Yesus di mana ya hari ini selfie-selfiean? Kita kejar-kejar, kita heboh, kita eksplorasi ya di satu tempat yang dikatakan langit baru, bumi baru. Setelah itu saya akan ada kegiatan lainnya, saya akan lari kembali. Ini kan nggak boleh lari, sedih saya nggak bisa lari. Kalau dulu saya kan ngomong sama Kak Ana itu, saya dulu larinya itu tiap hari 9 kilo, saudara, 9 kilo. Weekend tuh larinya 21 kilo. Kenapa Pak kok suka larinya sampai sejauh itu? Saya tidak lari dari kenyataan, tapi karena saya memang suka lari. Dan sekarang nggak bisa lari, saudara. Badan saya MLM, apa itu? Melemu. Jadi gemuk, jadi repot saya. Yo, saya lanjutkan ya, supaya Bapak Ibu tahu semua. Surga itu jadi tempat yang sangat menarik. Coba perhatikan kata-katanya ya. Nanti kalau punya aplikasinya, karena pernah kasih tahu loh aplikasinya apa. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Kata-kata yang merah ini loh. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Kalau menurut Kristen apa nih? Mau tanya. Melihat kata-kata ini dengan simpel, lalu aku melihat langit yang baru. Gitu loh. Dan bumi yang baru. Aduh, saya lupa ya. Naruh mengenai kebangkitan di sini. Brand new. Langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama, langitnya bumi, itu sudah tidak ada lagi. Bahkan laut pun sudah tidak ada lagi. Ini brand new. Grass. Tetapi, ini loh kita melihatnya. Sudah dipersiapkan sejak kapan? Coba nanti kita akan lihat. Ini menarik sekali.
Wahyu 21 ayat 22. Aku melihat kota yang kudus. Perhatikan ayat 1 sama ayat 2 itu beda topik. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga. Ini pusat pemerintahan. Gitu loh. Jadi, saudara ngelihat, ini IKN-nya Indonesia, ini IKN-nya surga. Ngerti ya, saudara? Ini pusat pemerintahan yang kata Pak Jokowi, enggak kota yang kemana-mana hanya sekian menit gitu loh. Dan itu pun tidak boleh kalau misalnya kita diharapkan naik public transport, terus kemudian kalau di sana harus pakai segala sesuatu yang pakai listrik. Dan ini ngelihat turun dari surga. Coba bayangin saudara, ya, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yang pernah ke Perancis pasti tahu. Saya pernah ke Perancis beberapa kali, 4 kali. Saya ngelihat ya, istana itu namanya, kalau nggak salah Marseille. Saya nggak ke sana, tapi saya ngelihat yang di kota yang tempat saya kunjungi. Aduh, saya melihat bangunan yang dari mulut saya perkataan apa? Padahal bangunan itu tidak punya gender. Tapi saya ngomong, aduh cantiknya arsiteknya. Arsitekturnya cantik. Saya ini kan orang desain ya, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya ngelihat pakaian bagus, aduh cantiknya. Nah ini loh lihat saudara, ya dikatakan apa? Yang berhias bagaikan pengantin perempuan, artinya semarak. Apalagi ini first announce, di announce, ngerti nggak saudara? Ini di launching untuk kekal. Yang ini diperlihatkan. Makanya Yesus ngomong ini, perhatikan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini seringkali sedihnya diucapkan pada saat penghiburan untuk kematian. Ya enggak? Ayo. Ya, di rumahku banyak tempat tinggal. Belum tentu yang mayatnya itu orangnya masuk ke sini, saudara. Makanya saya kaget lihat ada hamba Tuhan mengatakan, aku melihat yang mati ini duduk di samping kanan Allah Bapa. Jack, itu Yesus. Ngawur aja kamu. Ngawur. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Perhatikan. Kalau belajar, coba ya, fanatismenya saudara itu tolong diturunkan dulu. Premisnya saudara yang sudah dicekoi, pakai baju putih keliling-keliling, gitu keliling-keliling itu diturunkan dulu loh ya. Ya, teman-teman yang pokoknya, katanya pokoknya. Kata pokoknya nalarnya selanjutnya hilang. Ya. Ini ngomong nih, Luki bersama dengan saya. Luk, ternyata Luk saya lihat Luk, ya. Ternyata kedokteran zaman dulu itu mengerikan. Menyobati sakit kepala itu kepala dibor. Oh, iya Kak, dibor memang betul. Coba hubungannya apa coba? Kan ini supaya roh jahatnya keluar Kak. Jadi salah satu misal ada yang gangguan mental itu, jadi kan mereka percaya bahwa gangguan mental itu disebabkan oleh roh jahat toh. Jadi dikasih lubang supaya roh jahatnya keluar. Kalau tidak salah seperti itu sih Kak. Tinggal buka mulut toh. Nah kan gitu, apalagi loh yang gila-gila kayak gitu loh. Apalagi ya Kak? Disetrum. Gimana Kak? Disetrum? Di listrik orang. Oh iya Kak, ada itu. Makanya saya tuh ketika lihat alat-alat kedokteran zaman dulu, saya katakan, waduh, ini harusnya bisa jadi film Saw. Yang nonton Saw, ini film Saw. Ini ngeri kalau bayangin. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau saudara baca Kejadian, by firman, pakai firman. Nggak perlu pakai bahan. Tapi Yohanes 14, Yesus ngomong, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Artinya ada proses pembangunan, ada kontraktor, ada pembangunan gede-gedean di sebuah tempat.
Di belakang langit biru sana, udah kesepakatan dah. Saya sama-sama seperti orang Pentakosta. Di belakang langit biru sana. Tapi di satu tempat. Ya. Nah, dan apabila, kalau saya terjemahkan, tempat itu jadi, aku akan datang kembali. Tapi pemilik proyeknya namanya Bapa. Kalau pemilik proyeknya belum boleh, Yesus turun, ya enggak turun-turun. Tapi kata-kata cintanya, ini anak senja suka banget. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini, aduh, saudara, saya ketika persiapan ini tuh, aduh, jatuh cinta sekali gitu loh. Makanya di sana ada rumah. Ada kegiatan seperti di mana? Di Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu nggak bayangin ya, tiap hari orang akan jalan ke Yerusalem baru untuk hanya melihat wajah Yesus gitu loh. Ini loh, Rasul Paulus. Dia itu cerita. Kalau pendeta sekarang kan baru dapat mimpi. Mimpi mungkin gara-gara salah obat kayak saya. Saya ini kan, Lucky tahu toh, saya ini kan nggak tahan dengan tremensa, nggak tahan sama rinos. Jangan gitu aja, obat flu biasa saja saya nggak tahan. Apalagi kena tremensa, kena rinos. Anda tahu kok, di tempat tidur saya nyanyi kok. Fly me to the moon. Begitu, saudara. Konser sendiri kena rinos. Nggak perlu kena alkohol, nggak perlu pakai syabu-syabu, saudara. Kayak gitu. Ya, makanya lihat nih. Euforianya luar biasa. Hamba Tuhan sekarang kan dapat kesaksian, baru mimpi aja. Udah langsung, wah kesaksian, kesana kemari, aku melihat surga, aku melihat neraka. Kan kayak gitu. Ini loh Rasul Paulus. Ya, 14 tahun ini, tahun ke-15 baru cerita. Orang itu pun pakai kata-kata, dia nggak berani ngomong. Gitu loh. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Kalau sekarang para hamba-hamba Tuhan, karena hanya berdasarkan kesaksian, kadang-kadang nggak nyampaikan firman Tuhan. Ayatnya satu, kadang-kadang nggak nyambung, kesaksian sampai belakang, wassalam, amin. Kan gitu. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Diangkat ke Pardes. Keren. Ini loh surga, saudara. Tapi ada 3 orang yang tidak pernah mengalami kematian pada saat perjanjian lama. Henok, Musa, dan Elia. Ya. Andai kan kau datang kembali, dia lihat adakah iman di bumi ini. Saudara sudah memenuhi kriterianya. Jadi mempelai. Yesus berkata, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia, jika Yesus datang, adakah ia mendapati iman? Artinya, orang-orang yang siap jadi mempelai. Jadi kalau sekedar jadi Kristen, saudara tidak masuk. Makanya gelar dong pengadilan. Jangan, kita itu mesti menggelar pengadilan. Kira-kira, saya ini loh ya, kuliah lagi. Kira-kira, karena akhir November ini kan banyak tenggat waktunya, 3 tugas. Selesai nggak ya? Selesai nggak ya? Kan gitu. Itu menggelar, saya lihat punya timeline di otak saya. Kira teman saya barusan pelayanan penjara juga. Kira-kira aku lolos enggak ya? Atau kira-kira aku kena berapa tahun? Kira-kira bisa PK enggak? Kira-kira bisa banding enggak? Gitu dong. Ya, makanya ini jangan dicermati. Kalau saya nyanyi, andaikan kau datang kembali, terus ditanya, jawaban apa yang kan ku beri? Lah iya. Yesus aku anakmu. Siapa? Yesus, bukan aku. Lah, aku anakmu Yesus. Yesus yang lain mungkin. Kamu anaknya Yesus Gonzales. Atau Yesus de Silva waktu itu ada. Yesus kelakuannya nggak kayak kamu. Lanjut ya. Dikit lagi. Sengsara membawa nikmat. Dan jikalau kita anak, makanya hidup ini, ya kalau kita dianggap anak, kita juga adalah ahli waris.
Jangan pikirannya cuan terus. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Janji Allah yang paling keren adalah langit baru, bumi baru. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Oh, buset dah kalau saya ngomong maaf. Kita itu inaugurasinya sama-sama Yesus. Ini nggak salah loh ayatnya. Ya, yaitu jika kita menderita. Yesus disalib, kita ini harus apa? Ya harus membunuh kedagingan kita. Karakter kita. Makanya khotbah pagi tadi di dalam morning blessing, saya kasih judul rawat jalan. Nah, iya, rawat jalan saya. Supaya kita juga dipermuliakan. Jadi sengsara kita mungkin 70 tahun disalahpahami, diketusin, dijahatin, difitnah, tidak dipercaya, dituduh hal-hal yang tidak baik. Yo wis lah, yo ben. Kenapa? Kan selalu ngomong yang senyum terakhir itu yang menang. Nah, iya toh. Makanya lah happily ever after. Itu ya saudara ya. Jadi percayalah, sengsara membawa nikmat. Udahlah, nabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya rasa saya sudah selesai di bagian ini. Saya serahkan ke Lucky atau Christine. Terima kasih Kak Son. Baik, Bapak Ibu Saudara, silakan kalau ada yang punya pertanyaan tentang apa yang dibahas Kak Son malam ini, atau ada pertanyaan yang terbersit yang kayaknya kok nggak nyambung ya sama yang tadi, boleh juga ditanyakan, silakan, karena itu terbersit sementara sedang dijelaskan. Monggo bisa ditanyakan, bisa lewat chat atau bisa pakai feature raise hand untuk langsung bertanya. Yang sedang menyaksikan di YouTube bisa melalui kolom chat. Baik, oke. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya duluan yang tanya. Hasan, ini apa itu? pertanyaan memancing keributan sih sebenarnya Kak San. Kan Kak Ana pernah jelasin bahwa orang tuh diadili sesuai dengan hati nuraninya ya, sesuai dengan perbuatannya. Nah, tadi Kak San kan bilang Roh Kudus itu pakai channel hati nurani, memimpin hati nuraninya kita, mendidik hati nuraninya kita supaya semakin bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan standarnya Tuhan. Nah, aku kepikiran gini Kak, apakah kemudian kesaksian atau membuat seseorang menjadi murid Kristus itu bisa dilakukan tanpa mengkristenkan orang? Dalam artian berarti ada sesi-sesi ngobrol yang ya sesi-sesi ngopi kalau zaman sekarang ya Kak, yang tempat kita sharing sesuatu yang nggak pakai ayat mungkin, nggak nyebut Tuhan mungkin, tapi kebenaran-kebenaran yang membuat dia juga mikir dan bertumbuh gitu. Apakah kesaksian kemudian arti sebenarnya adalah itu, gitu Kak? Tolong dijelaskan Kak. Saya nanti Anda bisa tambah ya. Saya itu pernah berkata seperti ini. Kita kalau melihat amanat agung, pergi ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa muridku. Bukan jadikan mereka Kristen. Ya, bukan mereka Kristen, beragama Kristen, jadi anggota gereja. Bukan. Nah, seperti itu bukan. Ya, ngerti ya di bagian ini. Jadi kalau kita jadi murid, dia itu mengenal Yesus. Sampai orang lain tuh minimal tidak salah mengerti tentang Yesus dan benci Yesus. Saya beberapa kali ya ketika duduk sama anak buah saya dulu di televisi, sampai orang katakan kamu itu nyebut bukunya apa, ya kan? Karena nyebut tanpa alamat, ya. Tidak dari 1 Korintus berapa gitu, tidak Petrus berapa, tetapi saya menyebutnya
Saya nyebut ini, oh, benar juga ya Pak. Itu bukunya beli di mana? Wah, kalau kamu beli bukunya malah kamu kena masalah. Oh, nggak apa-apa Pak, saya siap Pak kalau kena punya masalah. Namanya Alkitab. Diam. Bapak ini Kristen toh? Iya. Loh, kok beda sama Kristen yang lain? Saya ngomong, ini Kristen versi 3.0. ISO-nya udah yang paling tinggi. Kayak gitu. Nah, baru dia katakan, oh ternyata Kristen macam-macam. Iya. Dikatakan, makanya ketika kita melihat hati nurani sampai nanti, ya tentunya kalau kita orang Kristen akan dihakimi lebih, ya. Karena sasaran kita bukan sekedar masuk surga. Surga itu akibat. Ya. Makanya kalau dikatakan Kristen itu targetnya apa? Sampai dikembalikan ke rancangan semula, itu yang pertama. Kedua, baru kita mengalami keserupaan dengan Tuhan. Kak Ane tolong tambahi. Dihakimi menurut perbuatan itu bukan ditimbang-timbang setiap perbuatan kita. Ya, berapa kali bohong, berapa kali benar, terus timbang yang mana yang banyak gitu. Dihakimi menurut perbuatan itu adalah setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan itu lama-lama jadi karakter. Dan karakter itu mengukir hati nurani. Jadi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita menghadapkan nurani kita. Kan gini, kita ini kan diciptakan itu kan tubuhnya dari tanah ya. Tubuhnya dari tanah, terus dihembusi nafas Allah. Ya kan? Nah, yang dibawa di hadapan Tuhan apa? Rohnya kan? Rohnya. Maka hati nurani itu di roh. Nah, hati nurani ini hasil dari apa? Hasil dari keputusan. Keputusan itu dari apa? Dari pikiran. Pikiran itu di mana? Pikiran itu di tubuh kan? Kalau kita misalnya bilang jiwa, perasaan. Perasaan itu di mana? Ternyata semuanya itu tuh pertemuan antara tubuh dan roh. Nah, jiwa itu adalah pertemuan antara tubuh dan roh. Kalau tubuhnya mati, jiwanya ya mati. Nggak kebawa. Tapi yang dibawa apa? Nuraninya ini yang diukir, yang dilukis di dalam rohnya itu. Itu yang maksud dihakimi menurut perbuatan. Nah, terus gimana nih kalau kita kesaksian? Nah, pertama-tama kata saksi itu adalah marturia, martir itu ya. Jangan dipikir dulu untuk itu artinya secara harafiah dalam bahasa sekarang itu adalah orang yang mati syahid. Ya, tetapi orang yang terlibat di dalam suatu peristiwa itu adalah martir. Nah, adalah saksi. Maka kalau kita katakan bahwa kita terlibat untuk menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, kita mau jadi saksi sebagai pengikut Kristus, kita terlibat dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Nah, itu dulu ya. Di Alkitab dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada waktu-waktu tertentu Tuhan akan bicara, kapan Tuhan akan berbisik di roh kita, di telinga kita ya. Kapan kamu harus ngomong sama orang ini, kapan enggak. Dan memang misalnya kalau orang itu ngelihat perilaku hidup kita, melihat perubahan karakter kita menjadi orang yang bijaksana, kita nggak gampang, mulut kita nggak dol gitu ya, nggak ember gitu. Orang akan mempercayakan masalah-masalah hidupnya pada kita, meminta nasihat ya, kayak gitu. Nah, disitulah kita bisa intervensi ketika kita diminta-minta seperti itu. Nah, itu yang namanya martir. Jadi kita menunjukkan dulu kehidupan kita itu jadi martir dulu. Kita menunjukkan kehidupan kita mati bersama Yesus dan Yesus hidup di dalam kita. Setelah itu ketika orang melihat itu, orang akan cari kita. Nah, ketika itulah di situ kita bisa berkata-kata. Jadi pertama adalah lewat perbuatan dulu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga katakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa
di surga. Amin. Ya, itu aja. Terima kasih. Oh, sudah ada 2 pertanyaan ini, Kak. Kayaknya ini duluan yang angkat tangan aja deh. Ya, silakan, Kak. Kak Son, tadi kan dikatakan bahwa neraka dikuasai oleh iblis ya. Oke. Pengajaran yang kemarin yang Kak Ana jelaskan membuat saya senang karena surga neraka Tuhan yang menciptakan. Jadi kalau seakan-akan sekarang ini kan dari dulu kita diajari seakan-akan neraka itu punyanya Lucifer, punyanya setan, dan setan berhak menyiksa kita. Loh, padahal Tuhan mengatakan bahwa mereka akan dihakimi. Ya. Dan baru kemarin membuat saya jadi ini yang benar gitu. Maksudnya benar gini, saya dikuatkan dan saya sangat senang karena bahwa Lucifer, neraka itu di dalam neraka mereka semua itu istilahnya gini, pendidikan yang kita terima sekarang ini, pengajaran seakan-akan Lucifer itu yang akan menghukum kita. Padahal Tuhan itu ciptakan neraka buat orang-orang yang tidak taat. Nah, terus tadi katakan dikuasai, neraka dikuasai oleh iblis. Itu yang membuat diriku, iblis kan nggak boleh menguasai ya. Maksudnya mereka kan harus dihukum ya, Kak Son. Kalau dikuasai berarti seakan-akan mereka jadi kayak memiliki. Gimana, Kak Son? Mungkin Miss Elis tadi dengarnya tidak lengkap. Jadi Oke. dari kejadian manusia jatuh dalam dosa, ya istilahnya dunia orang mati sampai sebelum Yesus mati, ya. Sebelum Yesus mati, maka dunia orang mati itu dikuasai oleh setan. Hanya 3 orang tok yang tidak masuk situ. Siapa? Henok, Musa, dan Elia. Ngerti ya? Pada saat Yesus mati, Yesus merebut kunci alam maut, maka ya orang-orang itu dipilah. Yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, masuk ke Hades yang nyaman. Yang hidupnya tidak sesuai, Hades yang tidak nyaman. Hades yang nyaman, tiruannya surga. Ya, surga belum ada, belum jadi. Sementara itu, Hades yang tidak nyaman, neraka orang belum ada, nerakanya belum ada. Sehingga dikatakan, itulah tempat mereka sementara sebelum pengadilan, sebelum mereka di placement, ditempatkan. Kalau saya mengkomentari Miss tadi, saya mengomentari agak sedikit nakal. Saya pakai istilah saya ya, kalau saya dikoreksi monggo, dikatakan gini, kalau surga itu saya tidak pakai kata diciptakan, tetapi dipersiapkan. Ada proses pembangunan. Itu sebuah tempat di langit baru, bumi baru. Kalau saya cenderung untuk tidak memakai kata neraka diciptakan. Nggak tahu, Christine sama Kak Ana setuju atau enggak dengan teman-teman hadir. Kenapa? Karena neraka itu, ya karena bumi ini akan dihancurkan. Kalau saya ngomong, kalau menerjemahkan Alkitab sendiri, bahkan saya katakan gini, neraka itu ketika bumi dihancurkan di dalam kitab Petrus, sampai unsur yang terkecil sampai jadi meleleh, maka yang terjadi adalah apa? Akibat dari itu adalah apa? Sebuah tempat seperti mangkok yang Alkitab ngomong bahwa itu limnetupuros, ya, danau api, gitu loh. Jadi yang ini kalau dikatakan diciptakan kok saya keberatan ya sebenarnya. Dipersiapkan, ya Kak Sandra. Akibat dari terbakarnya itu dan kemudian dicemplungke ke situ orang-orang yang di pengadilan tidak masuk di dalam. Ya, ketika dihakimi perbuatan tidak masuk yang sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Makanya saya punya pemahaman bahwa neraka itu tidak diciptakan, dipersiapkan. Akibat dari terbakarnya galaksi ini, sekian ratus miliar matahari itu dan meleleh semuanya bentuknya api.
Gitu. Kalau Jelas. saya, monggo. Ya, silakan lanjut. Thank you ya, Miss Elis. Ya, Kak Sam. Ya, terima kasih Miss Elis. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Kak Kusuma Wardani. Ini malam Kak Son, saya mau tanya, tapi ini di luar topik malam ini. Oh boleh Kak Dani. Di agama Katolik, hari ini adalah hari doa untuk arwah yang sudah meninggal, supaya diringankan dosanya dan bisa masuk surga. Bagaimana saya harus bersikap ya Kak? Keluarga saya, kakak-kakak saya beragama Katolik. Apakah saya diam saja atau bagaimana? Padahal saya baca di Alkitab kalau orang yang sudah meninggal itu sudah selesai. Silakan Kak Son. Ya, karena itu keluarga besarmu Dani adalah keluarga Katolik yang taat. Kita hormati saja. Engkau datang ketika mereka berdoa, doamu saja yang beda. Ya. Nah, tanya sekarang, tapi kalau dikatakan apakah salah duduk kumpul-kumpul dengan mereka? Enggak salah. Kalau sembayangan gimana? Ya enggak ikut sembayangan. Kalau sembayangan ya tentunya hindari untuk jadi batu sandungan. Ya, untuk jadi batu sandungan. Makanya kalau buat saya sendiri, kalau buat saya datang aja. Pada saat mereka ada misa arwah, monggo aja, datang aja sama mereka, temenin misalnya, temenin enggak tahu ya, temenin mertuamu ya Dan, kalau misalnya temenin keluarga, ketika Dani kepercayaan yang lain, tetapi kok sama-sama kami ya. Nah dari situ Dani akan jadi teladan ya. Maaf ya kalau pandanganku seperti ini. Nah kita bisa didengarkan. Kalau kita tidak nyentrong gitu ya, wah enggak salah. Orang sudah mati ya mati, tidak perlu didoakan. Gitu. Nah nggak usah yang konfrontasi seperti itu. Lebih baik tetaplah sampai kalau ditanya kenapa kamu nggak misa arwah sama-sama kami. Oh iya, kalau buat saya baca di Alkitab seperti ini, saya percaya. Tapi saya membiarkan kalian untuk berkepercayaan yang lain. Kan Dani sendiri kan lewat proses, toh Dan, untuk sampai pada titik di sini kan lewat proses. Nah, prosesnya itu lo indah, Dan. Ya, selamat berjuang ya, Dan. Aku yakin kalau engkau udah nggak akan goyah. Ya, oke, Tuhan berkati, Dan. Nah, pertanyaan berikutnya Kak. Kak Sony tolong dikoreksi, ini dari Kak Joan Tobing. Kak Sony tolong dikoreksi, jadi sekarang bila manusia meninggal, maka akan masuk ke Firdaus sementara dan atau Hades yang mirip neraka sementara. Apakah begitu? Artinya apakah dari awal sudah dibagi-bagi alias dipilah-pilah sebelum memasuki pengadilan akhir zaman? Tapi bila sudah dibagi di awal, kenapa perlu pengadilan lagi? Silakan Tuhan itu Kak. kan adil toh. Yang diadili juga kan bukan yang mati saja, tapi yang hidup juga. Jadi Allah itu adil, Allah itu berkeadilan. Kalau Allah itu berkeadilan tanpa pengadilan, gimana saudara? Gitu loh. Itu bukan Allah yang berkeadilan. Ngerti ya? Nah, justru karena ada pengadilan itulah, maka kita bisa melihat ada digelar pengadilan untuk setiap manusia yang hidup dan yang mati. Masih ingat ya, Wahyu 20, 12, 13. Ya, jadi yang dikatakan orang-orang mati, orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati sama-sama diadili. Tetapi jangan berpikir bahwa pengadilan satu-satu gitu. Nanti siapa pembelanya? Loh ya enggak gitu. Saya dulu punya konsep yang salah ya. Saya malu. Konsepnya gini, wah kita kan diputeri film kita masing-masing, ayo siapa yang pernah kemakan gitu akan diputerin gitu, langsung angkat tangan, diputerin ya, wah nanti berbuat salah bohong, wah kan kayak gitu kebut-kebutan kan gitu. Dulu saya punya konsep gitu. Nah kalau gitu kapan marinya? Gitu. Jadi jangan berpikir seperti itu. Jadi kalau dikatakan justru karena ada pengadilan ini, Joan, maka Tuhan itu akan lihat berkeadilan yang absolut. Karena waktu itu koreksi saya, sesi saya yang terakhir dikatakan, Allah itu kasih. Salah satu komponen kasih adalah kesabaran. Iya, kasih Allah itu panjang dan lebar, tetapi kesabaran Tuhan itu ada batasnya.
Ya, kesabaran Tuhan itu Allah sabar, tetapi ada batasnya. Batasnya apa? Justru kesabaran Tuhan itu dibuktikan lewat apa? Keadilan. Ini saya ngomong gini kenapa? Karena saya lagi nulis tugas Collegium Biblicum soal keadilan kasih dan keadilan Tuhan dalam kitab Wahyu. Pusing, saudara. Karena kata dosa itu sendiri dalam bahasa Yunani banyak, dalam bahasa Ibrani banyak. Tapi ketika saya benturkan, orang mempersalahkan, ada yang teolog ngomong gini, kalau dia Tuhan yang baik, tak mungkin ada pengadilan. Justru karena justru karena dia Tuhan yang baik, justru karena ada keadilan. Supaya kenapa? Supaya orang yang berjuang, yang pikul salib, sangkal diri, itu mendapat reward-nya. Kalau semuanya, udah enggak apa-apa masuk semuanya. Lah orang yang hidup yang sungguh-sungguh berjuang, kan kasihan. Kan gitu, tapi jangan, justru ada keadilan. Ada pengadilan. Karena ada pengadilan. Orang-orang yang seperti kita, yang memindahkan hati ke surga, punya langit baru, bumi baru. Tuhan berkati. Oke, jadi pertanyaan kita sudah habis nih di sini. Yakin ini nggak ada yang mau tanya lagi? Itu ada Oke. teman siang, angkat tangan tuh. Oke, Kak Siang, silakan Kak. Monggo, Hansiang. Malam Kak Son, malam Kak Malam. Christine. Ya menarik ya Kak kalau topiknya tentang surga dan neraka. Saya beberapa kali dengar toh Kak, kalau hamba Tuhan kan menyampaikan sederhana gitu. Jadi beliau ngomong gini Kak, selama di dunia dibiasakan rajin praise and worship gitu, pujian penyembahan. Soalnya di surga nanti itu kerjaannya pujian dan penyembahan. Kalau tidak dibiasakan, takutnya di surga tidak betah nanti kamu. Ya, gitu Kak. Itu eh, logis ya Kak, masuk akal. Cuman eh, kebenarannya apakah seperti itu Kak? Dan aktivitas-aktivitas lain ketika kita ada dalam kerajaan surga, apakah tadi ya Kak, full pujian penyembahan seperti itu? Kan tadi Kak Sony kan sempat cerita tuh, misal kayak yang profesinya menjual roti, terus disuruh tamborin kan tidak biasa Kak. Sedangkan kan kalau di Alkitab kan kita memakai ini ya Kak, tubuh yang baru ya. Nah itu bagaimana ya Kak? Memang sih pujian penyembahan itu selama kita di dunia ini itu apa ya? Menolong ya, menolong kita ya. Artinya ketika kita dalam masalah, walaupun kita tidak dalam masalah pun itu memberi kelegaan dan ya saya beberapa kali juga merasakan gitu ketika praise and worship itu apa ya, apalagi pas merasakan hadirat Tuhan itu mengalami kelegaan lah Kak. Itu Kak Sony. Terima Thank kasih you. Kak, itu aja. Yuk kita pahami dulu ya Hansiang, penyembahan itu apa? Dikatakan gini, menyembah pada saat Yesus bicara dengan perempuan Samaria, ya di Yohanes pasal 4, mulai 20, 21, 22, 23, menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus sedang tidak ngomongi alat musik. Yesus tidak sedang ngomongi lirik, nada lagu, dan instrumen. Yesus bicara menyembah proskuneo, karena Allah itu pneuma, Allah itu roh. Jadi pada saat Yesus ngomong itu, Yesus meniadakan kiblat. Itu pertama. Ya, Yesus ngomong apa? Pada saat penyembahan itu menghargai Tuhan dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ya, aletheia sendiri dalam roh dan kebenaran, aletheia artinya apa yang di hati dengan yang di mulut sama. Ya Tuhan, ku percaya, padahal tidak percaya. Ya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, apa benar? Ku pegang perintah-Mu, tak kulakukan. Nah, kan gitu. Saya lanjutin aja jawabannya Kak Son ya. Jadi
Pertama gini, Hansyang. Kira-kira menurut Hansyang, apakah Tuhan itu sengaja menciptakan manusia untuk supaya manusia itu jatuh dalam dosa? Enggak. Enggak, ya, karena Tuhan itu suci ya. Tuhan itu benci dosa. Pasti nggak mungkin Tuhan itu sengaja menciptakan manusia untuk jatuh dalam dosa. Hansyang misalnya ya, Hansyang misalnya nggak suka ngerokok apalagi narkoba. Masa sih mau ngasih anaknya Hansyang itu narkoba? Terus udah gitu nanti kalau udah kecanduan nih ya, nanti Hansyang masukin panti rehab yang mahal supaya dia bersih dari narkoba. Setelah dia keluar dari panti rehab, bersyukur gitu sama Hansyang, makasih ya Pak gitu. Kan nggak mungkin seperti itu kan? Nggak mungkin Nggak ya. mungkin. Nah, begitu juga Tuhan. Tuhan nggak planning kok untuk manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, jadi ada kemungkinan nggak kalau manusia itu yang diberi kehendak bebas itu memilih untuk tidak jatuh dalam dosa? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan bahwa manusia tidak jatuh dalam dosa ya. Nah, kalau Iya. manusia tidak jatuh dalam dosa, ada kematian nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada kematian, berarti manusia hidup selama-lamanya dong. Di mana? Ini yang jawab anak saya, maaf. Pinter anaknya. Jadi di mana hidup selama-lamanya? Hidup selama-lamanya di mana? Manusia diciptain di mana sih? Manusia diciptain di mana? Taman Eden nggak? Taman Eden itu di mana? Ya, Firdaus, surga. Surga. Jadi waktu di awan-awan gitu. Jadi terus waktu manusia jatuh dalam dosa dilemparin ke bumi, jeduk gitu. Yang namanya manusia diusir dari Taman Eden itu gimana maksudnya? Ya, karena dia tidak taat, Mm-mm. apa ya? Kan udah dipesan waktu itu, ini buah pengetahuan baik dan jahat. Mm-mm. Yang ini jangan dimakan. Mm-mm. Taman Eden itu di bumi atau di surga atau di tempat selain di bumi? Di mana Taman Eden itu? Di bumi kan? Di bumi, ya. Karena gini, karena di kejadian 1, ya, ini semua penciptaan ini di bumi, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, ya. Terus ada benda penerang buat bumi, yaitu matahari dan bulan. Itu bulan dan bumi itu untuk menerangi bumi. Jadi Taman Eden itu adalah bumi. Ya, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup. Nah, ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Jadi Taman Eden itu kan di bumi kan? Ngerti ya, Ancang ya? Nah, ngerti kan? Kembali ya ke tadi ya. Seandainya manusia, tadi Hancang saya tanya, punya pilihan nggak manusia untuk tidak jatuh dalam dosa? Hancang bilang punya. Ada kemungkinan? Ada. Dan seandainya kemungkinan manusia untuk memilih untuk tidak makan buah itu, mati enggak? Enggak. Manusia hidup selama-lamanya? Iya. Hidup selama-lamanya di mana? Di bumi. Di bumi, karena bumi tidak terkutuk. Manusia tidak terkutuk, tanah tidak terkutuk, bumi tidak terkutuk. Artinya manusia hidup selama-lamanya di bumi ini nggak mati-mati, maka bumi menjadi surga bagi manusia. Makanya surga itu disebut langit dan bumi yang baru, karena kalau kita lihat di Kejadian 1, ya, Tuhan menciptakan semuanya itu amat baik. Tuhan menciptakan semuanya itu amat baik. Bumi ini tidak dirancangkan untuk dihancurkan sama Tuhan. Enggak. Manusia nggak dirancangkan untuk jatuh dalam dosa sama Tuhan. Enggak. Sejak awal manusia diciptakan, enggak disuruh nyanyi-nyanyi, nari-nari, main musik. Enggak. Bahkan banyak manusia yang suaranya fals, nggak bisa nyanyi. Banyak manusia yang nggak bisa main musik. Tetapi tugas utama manusia, Tuhan menciptakan manusia adalah untuk mereka menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Dan untuk mengusahakan bumi ini. Kemudian untuk makan buah dari pohon pengetahuan, buah dari pohon kehidupan
yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah, karena Tuhan Yesus katakan manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan mengerjakan pekerjaannya. Itu yang maksudnya pohon kehidupan. Nah, itulah tugas manusia di bumi ini, bertumbuh secara karakter, mencapai keserupaan dengan Allah. Seandainya manusia itu tidak jatuh ke dalam dosa, maka manusia hidup selama-lamanya. Di mana? Di bumi. Karena itu bumi adalah surga kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, bumi dikutuk, tanah dikutuk, manusia dikutuk. Dan bumi inilah yang akan nanti menjadi neraka alias lautan api. Oleh karena itu diperlukan langit dan bumi yang baru. Diperlukan langit dan bumi yang baru. Sebutannya aja langit dan bumi yang baru. Jadi mirip dengan langit dan bumi yang lama, tetapi semua orang yang berdosa ditinggalkan, semua orang yang tidak membahayakan sesamanya dipindahkan atau diangkat pengangkatan ke langit dan bumi yang baru, yang diciptakan persis seperti langit dan bumi yang lama. Silakan kalau masih belum ngerti. Ngerti, Kak. Cukup jelas. Dan Ya, tadi penjelasan Kak Ana detail ya, detail mencerahkan. Tadi juga Kak Sony menyampaikan sih, memang kadang-kadang gini Kak, pengertian penyembahan ini seolah-olah yaitu nyanyi, main musik, lagu lambat, tenang, bahasa roh itu. Nah, karena kalau memang sebatas itu kan sebenarnya benar sih yang dikatakan Kak Sony tadi ya, penyembahan itu memang hidup kita ya. Kalau misalnya kita kusuk nih di gereja, kalau di gereja kan nggak mungkin ya Kak kelihatan penjahatnya itu nggak mungkin lah Kak. Tapi kan begitu keluar dari gedung gereja itu biasanya kan oh di gereja aktif bahasa roh, kadang di mimbar juga loncat-loncat gitu. Tapi begitu keluar gereja nipu segala macam itu kan nah jadi nggak penyembahan ya. Hidupnya itu jadi batu sandungan gitu loh kurang lebih. Jadi memang hmm, ya terlalu sempit ya ketika kita menilai penyembahan itu hanya sebuah lagu masuk dalam penyembahan. Ya itu Itu sih Kak, sebabnya kira-kira. Hans yang Terima kasih. Ya, itu sebabnya Hans yang saya katakan orang ngomong intam intim dengan Tuhan itu hanya diterjemahkan sebagai nyanyi lagu masuk kamar nyanyi itu gitu kayak saya tuh heran gitu loh. Saya sendiri yang lalu diserbu dengan berapa siapa Kak pencipta lagu yang jadi pencipta lagu sekarang sudah merambah kemana-mana yang LGBT itu sudah sampai di mana-mana tapi ya sudah begitu loh ya sudah kita melihat industri pujian menyembahan itu buntut-buntutnya juga cuan. Saya itu loh minggu ini nge-WA satu orang gara-gara seorang pemimpin pujian. Ya seorang pemimpin pujian yang lagi aktif di gereja lagi nyanyi, saya ini apa namanya saya WA larang ikut tak blacklist ikut larang mahal pilih yang mana yang terbaik itu udah jadwal dia bisa pergi ke tempat padahal lagunya menggetarkan kan gitu ini ketawa nih saya WA kemana pasti tahu orangnya soalnya lagi ketawa. Nah jadi saya lanjutkan hanya Allah hanya Tuhan kelas rendah yang hanya bisa disenangkan lewat lagu lirik nada ya Tuhan yang seperti itu Tuhan anak band ya Tuhan anak band ya tetapi kalau Tuhan yang seperti itu ya yang senang dipuji disembah lewat musik lirik lagu dan tarian tetapi mengabaikan siapa yang nari mengabaikan siapa yang memuji menyembah itu bukan Tuhan yang benar. Datang loh ke rumah saya ada satu orang penggila judi utangnya sampai puluhan miliar utang judi tak tanya Bapak datang ke gereja oh datang tuh tanya oh iya terus kenapa Bapak senang ke gereja? Enak Pak, ke gereja tuh nyanyi-nyanyi Pak, nyanyi-nyanyi gitu. Loh, ternyata, jangan tersinggung ya, banyak orang yang namanya pujian penyembahan, anestesi lokal, pokok iso nangis,
pokoknya bisa ketawa. Nah, seperti itu. Nah, tarianku adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau Tuhan kita senang nari-nari kayak gitu, pakai lagu tari-tarian, tetapi mengabaikan hidup kudus, hidup benar, hidup seturut kehendak Tuhan, permasalahkan hidup kita. Gitu. Terima kasih Hansyang. Tapi kalau kita mengerti kebenaran ini, tentunya jangan frontal kalau di gereja. Karena frontal di gereja, waduh, jadi masalah akhirnya. Kita dituduh jadi sombong. Padahal kita udah rendah hati aja. Kalau orang bertanya, beri pertanggungjawaban. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Hansyang sudah bertanya. Ini silakan Bapak, monggo ditanyakan. Ayo. Terima kasih Kak Sony. Mau tanya ini, kalau bicara surga itu menurut saya kan masih banyak misteri ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu, tubuh kemuliaan yang diberikan buat orang-orang percaya yang layak masuk surga itu apa sama dengan tubuh kemuliaan yang diterima Yesus? Itu pertama ya Pak. Yesus itu prototipe. Karena sebelumnya tidak ada yang mendapatkan tubuh kemuliaan seperti itu. Hanya kita mesti jelas lihat. Ada orang yang mengajarkan di mimbar, nanti kita bisa tembus tembok. Gitu. Ya, itu saya pikir berlebihan ya. Karena seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Ya, Adam dan Hawa tidak ada tembus pohon-pohonan gitu ya, tidak ada. Jadi tubuh kemuliaan ya adalah seperti istilahnya kalau saya berkata DNA-nya sempurna. Iya, DNA-nya sempurna seperti itu. Tapi yang paling penting itu bukan DNA-nya sempurna, tetapi manusia batinia itu loh yang seringkali diabaikan. Kan orang kan melihat surga sama seperti orang kepercayaan yang lain, yang diiming-imingi adalah, oh nanti di sana, maaf, waduh, gitu yang dinikmati itu menikmati plus-plus gitu ya, menikmati plus-plus gitu, kan yang dinikmati yang itu. Nah kalau kita hanya ngelihat, wah emasnya surga, daya tariknya, surga itu emas, daya tariknya, kesehatan yang luar biasa, tetapi kita mengabaikan, ya untuk apa bertemu muka dengan muka, hidup dengan Yesus, maka kita bisa jadi masalah besar. Seperti itu, Pak. Monggo, Pak. Lanjutkan yang kedua. Ya, yang kedua, pada waktu orang meninggal usia 60, pada waktu diberi tubuh kemuliaan itu apa juga usianya segitu? Ya kira-kira umur Yesus lah. Umur 30-an. Itu usia matang. Begitu Pak, terima kasih loh Pak pertanyaannya. Terakhir Pak Sony. Monggo. Gitu ya. Pada waktu orang percaya layak masuk surga, itu kondisinya surga itu apakah kembali seperti waktu Tuhan menciptakan bumi itu Pak? Maksudnya gini, kan belum ada rumah, belum ada, sekarang kalau kita sudah ada mobil, ada bangunan yang besar apa gimana begitu Pak? Ya tentunya pada saat Tuhan menciptakan bumi itu kan masih nol toh Pak. Tuhan waktu naik ke surga itu tahun 30 loh Pak. Sudah ada peradaban dan saya yakin Tuhan kita update Pak. Tuhan kita update dengan keberadaan. Jadi kalau ada seperti itu kira-kira update. Saya ini bercanda ya Pak, tolong jangan dimasukin hati loh Pak ya. Tolong jangan dimasukin hati. Bapak tahu toh, waktu zaman Elia, naik ke surganya pakai apa, Pak? Kereta berapi toh, Pak? Iya. Emisi gas buangnya tinggi loh, Pak, kereta berapi. Betul ya, Pak? Sementara Yesus waktu naik ke surga, Pak, smokeless, Pak. Smokeless. Dia naik dan hilang. Teknologinya udah beda, Pak. Teknologinya udah beda. Teknologinya Yesus sudah ramah lingkungan, Pak. Tidak berbekas, tidak ada smoke, emisi gas buangnya sempurna. Jadi saya ngomong itu saja. Ya, itu loh.
Ya, itu aja Pak. Jadinya Iya. saya yakin. Harusnya pertanyaannya dilanjutkan gini, Pak, bagaimana orang-orang yang mati masih primitif-primitif itu? Makanya ada pendidikan di sana. Nah, kalau nari-nari, kalau Miss Elis tadi, kalau para penari tahun 2022 ketemu sama penari zamannya Nuh, ini kan hubah-hubah begini kan. Jadinya ini nari atau apa begitu loh. Ini ada apa? Jadi makanya sekali lagi kalau melihat itu, saya tuh suka sekali ketika orang mengatakan ngomongin tentang surga. Lah kenapa sih kok nawarin orang itu dengan ketakutan, nawarin tentang surga, walaupun prosesnya sengsara membawa nikmat. Ya, oke. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Pertanyaan yang memancing memancing kebahagiaan ini Pak. Nah, itu ada pertanyaan di ini. Iya, sehubungan sama yang tadi ditanyakan Kohan Siang itu, Kak Queen komentar gini Kak, bercahaya di hari Minggu, berbahaya di hari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu nangis-nangis, Senin sampai Sabtu bikin Tuhan mau nangis. Baca karena lucu. Iya, tapi banyak Kak yang kayak gitu, yang masih seperti itu. Nah, lanjut Kak. Pertanyaan terakhir. Iya. Kak, kalau meninggal di usia balita atau masih dalam kandungan bagaimana? Ya, silakan. Lempar ke Kak Ane. Kak Ane ada jawaban untuk ini? Kak, kalau meninggal di usia balita atau masih dalam kandungan bagaimana Kak? Setiap orang dihakimi menurut perbuatan atau apa yang dia lakukan yang membentuk karakternya, membentuk hati nuraninya. Masalahnya anak balita ya di usia tertentu dia belum sadar apa itu salah atau benar. Di kitab Perjanjian Lama, saya lupa di Yesaya kalau nggak salah ya, dikatakan sampai anak itu bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nah itu. Jadi ada umur di mana seseorang itu belum bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, gimana bisa dihakimi menurut perbuatan? Berbuat apa-apa aja belum pernah. Jadi ya, gimana mereka? Ya udah, Tuhan Yesus sudah menebus mereka. Tuhan Yesus sudah menebus semua orang kan, sudah menebus mereka juga ya. Dan masalahnya mereka belum melakukan apa-apa. Dosa yang diwarisi dari Adam, karakter dosanya sudah ditebus Tuhan. Perbuatannya mereka belum berbuat apa-apa. Jadi gimana? Ya udah masuk surga. Nggak ikut orang tua, enggak. Semua itu surga nggak nunut, neraka nggak katut ya. Gitu. Karena mungkin saya salah, mungkin Wahyuni tolong koreksi ya. Karena pertanyaan ini muncul setelah pertanyaannya Pak Billy tadi yang berkata, kalau di surga nanti kita di usia berapa? Oh, begitu. Nah, itu loh maksudnya. Apakah di LP3 nanti apa masih baby saya, atau yang mungkin ada bayi-bayi yang udah meninggal itu di sana apa masih baby gitu loh. Tok di sana siapa ya gitu loh. Gitu. Ya orang-orang yang nggak sempat berkembang di bumi ya berkembang di sana. Karena nggak mungkin misalnya tiba-tiba dia waktu di bumi ini dia belum tahu apa-apa, nuraninya belum ngerti apa-apa, tiba-tiba harus di umur 30 gitu kan. Itu kan seperti orang yang retardasi mental. Usianya tinggi tetapi pengertiannya kosong gitu, pengertiannya sangat rendah atau mungkin kosong ya kalau misalnya dia meninggal waktu baru lahir. Ada yang kesaksian loh Kak Ana, dia bertemu sama anaknya yang sudah mati pada saat masih kecil, terus dia waktu itu dilihatkan surga, lu dikatakan dia kaget, loh kamu siapa? Loh aku anakmu Mami, katanya gitu. Surga belum ada ya Kak Sony ya? Gimana? Surga belum ada ya Kak Sony. Jadi gini Kak Sony, pertumbuhan itu di fisik. Pertumbuhan secara badan itu kan di fisik. Memang roh juga bertumbuh. Tetapi yang kalau roh itu kan kelihatan dari karakter, pertumbuhan rohaninya. Nah yang dia lihat itu pertumbuhan apa? Pertumbuhan fisik atau pertumbuhan karakter? Kalau yang dilihat adalah pertumbuhan fisik, surga fisik belum ada. Itu aja yang saya jawab. Nah jadi kan berarti kesaksian itu kan tidak benar. Satu, karena surga belum ada. Kedua, dia
Dia katakan apa? Saya ketemu dengan anak saya yang dulu mati gitu. Dan saya ketemu dia sudah dewasa sekarang, kan gitu. Nah, makanya kita mesti memilah-milah yang namanya kesaksian. Ya, tidak semua kesaksian itu bisa kita terima dan kita aminkan. Gitu. Ya, Ini kita kan akan pertanyaan ini kan saya jawab menurut penafsiran-penafsiran yang berdasarkan ada dasarnya. Tapi kalau yang nggak setuju ya nggak apa-apa gitu. Karena Alkitab sendiri kan tidak menunjukkan, tidak menyatakan apakah di surga itu ada bayi, apakah di surga itu orang tua atau umur berapa atau gimana. Ya, silahkan kalau mau berbeda nggak apa-apa. Tapi yang saya pahami karena ditanya, inilah yang saya pahami seperti itu. Semangat semuanya. Terima kasih buat malam ini udah ada semua ya di YouTube dengan di sini sudah selesai. Aman semuanya. Kita berdoa ya sama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk kami bisa belajar kebenaran dan kebenaran itu akan membuat kami terpacu untuk bertumbuh. Tapi terlebih lagi bukan hanya di pengetahuan, tapi juga di karakter kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kesabaran-Mu, untuk kami, menemani kami bertumbuh ya Roh Kudus. Terima kasih, kami akan bertemu minggu depan, kami akan bertemu dengan semangat yang tinggi, dan kami percaya hidup kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan perasaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.